Jadi inilah penyebab kenapa dinamo pengering ini berputar sangat kencang, namun ketika ada beban dia agak lambat, lemah, bahkan pelan karena kapasitor ini meledak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan memperbaiki mesin cuci 2 tabung. Di sini mesin cucinya antara pengering dan penyucinya berputar, namun ketika dikasih beban pengering ini agak sedikit lemah ya teman-teman. Nanti kita akan cari tahu penyebabnya. Kita akan coba dulu sebelumnya. Di sini colokannya sudah terhubung, kita akan putar ya teman-teman. Sini muternya sangat kencang, namun ketika ada beban baju dia agak lemah. Kita akan bongkar saja belakangnya. Nah, ini belakangnya. Di sini belakangnya kita akan copot terlebih dahulu. Baut-bautnya kita lepaskan saja, baut yang ada di tutup belakang mesin cuci ini ya teman-teman. Buka semua bautnya. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah buka. Kita akan mencoba colokannya kembali. Kita lihat dari bawah putaran dinamo ini. Kita colokin saja. Kita akan colokin di sini, colokin. Lalu putaran timer ini kita akan putar untuk penyucinya. Kita lihat bawah putarannya. Masih muter kencang. Juga setelah penyuci kita tes, sekarang kita akan mencoba tes pengeringnya. Kita matiin dulu. Nah, ini pengeringnya. Putar. Kita lihat putarannya. Kita periksa saja semua kabel-kabelnya. Kabel-kabelnya masih bagus, semua masih aman. Nah, kita akan cek kapasitornya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kapasitornya meleduk, pecah. Di sini keluar cairan, sudah jelas. Ini kapasitor bawahnya teman-teman ya, bisa dilihat kabelnya masih bagus, masih utuh, belum ada yang disambung. Jadi inilah penyebab kenapa dinamo pengering ini berputar sangat kencang, namun ketika ada beban dia agak lambat, lemah, bahkan pelan karena kapasitor ini meledak. Jadi di sini nanti saya akan memberi tutorial cara memasang kapasitor baru ya teman-teman, untuk jalur ke dinamo penyucinya dan ke dinamo pengeringnya. Di sini dinamo kapasitor yang lamanya untuk kapasitasnya kurang begitu kelihatan ya teman-teman. Di sini agak susah kelihatan. Dia pakai kapasitor 4 dan 8 mikro.
Nanti saya akan menggantinya dengan kapasitor yang baru. Teman-teman bisa lihat tutorialnya. Oke. Nah, jadi di sini saya akan melepaskan kapasitor yang meredup ini ya teman. Saya akan menggantinya dengan yang baru. Di sini saya akan melepaskan dulu jalur ke dinamo C dulu. Sini ada kabel kuning dan kabel warna oranye. Di sini ini kalau kita perhatikan kabel oranye dan kabel kuning ini dia masuk ke dinamo pencuci. Jika kita masih bingung warnanya apa saja, bisa kita perhatikan di sini ada nameplate-nya teman-teman. Nameplate-nya bisa diperhatikan. Di sini dinamo wash motornya dia menggunakan kabel yellow, orange, dan blue. Di sini kita akan lepasin saja dinamo kabel ke kapasitor. Kita lepasin saja sebentar. Kita akan lepaskan kabel ke kapasitor ini. Cara seperti ini. Kita lepasin saja, ini warna kuning dan ini warna oranye. Oranye ke dinamo mesin cuci. Kita lepasin. Agar teman-teman tidak kebingungan waktu menyambung kapasitor yang akan kita ganti ini yang baru. Di sini saya akan memasang kapasitor kapasitas 6 plus 12 mikro. Yang 6 mikro ini untuk dinamo pengering, yang 12 mikro ini untuk ke dinamo penyuci. Gimana teman-teman cara mengetahuinya 6 dan 12 mikro ini? Di sini bisa diperhatikan. 6 mikro ini kabelnya warna white kabel dan grey kabel. Sini kita bisa perhatikan white. Nah, ini ya. Warna putih dan warna abu-abu. Sedangkan untuk 12 mikro ini warnanya red kabel dan yellow kabel. Nah, ini untuk dinamo penyuci. Ini untuk dinamo pengering. Teman bisa pisahkan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yang setelah tadi saya lepas, di sini warna oranye dan warna kuning. Di sini ada karena tulisannya kurang jelas ya teman-teman. Jadi biasanya yang kapasitas ukuran lebih besar itu dia masuk ke dinamo penyuci, yang lebih kecil ke dinamo pengering. Atau enggak di sini ada C1 dan di sini C2. C1 ini 4 mikro, C2 8 mikro. Di sini bisa diperhatikan untuk C1-nya. Nah, ini C1 kurang begitu jelas tulisannya, dan di sini tulisannya C2. Lihat, bisa dilihat C2. Nah, ini C2, sedangkan ini C1. Untuk yang C2 kita lepas, sudah sedikit lepas. Sekarang kita akan memasang agar kita tidak kebingungan, kita langsung pasang saja. Nah, yang kabel oranye ini satu untuk terhubung ke timer, wash timer, dan yang satu ini ke dinamo penyuci. Kita akan pasang yang warna merah. Di sini kita akan pasang kapasitor warna merah. Kita pasangkan saja. Sini karena klem ini sudah tidak bisa ya teman-teman, kurang bagus lubangnya.
atau kalau masih bisa kita pasang kembali. Setelah pasang kita kuatkan. Tidak bisa teman-teman, udah rusak. Kita menggunakan lakban aja. Kita menggunakan lakban untuk menutup kabel ini. Menggunakan lakban ini cukup aman ya teman-teman, tapi kita harus lebih banyak. Sini lebih banyak. Lalu yang kabel warna kuning setelah kita copot di sini, teman-teman bisa perhatikan yang satu ini larinya ke dinamo penyuci, yang kabel kuning satunya lagi ini dia lari ke wash timer ya teman-teman. Kita pasangkan pada kapasitor yang akan baru, yang akan kita ganti. Di sini kita pasang. Kita isolasi terlebih dahulu agar lebih aman. Kemudian saya akan melepas jalur kapasitor yang meleduk ini ya. Jadi ini kapasitor meleduk walaupun muter, tapi ketika ada beban dia nggak mau muter. Kita lepasin saja di sini. Yang pertama warna abu-abu. Kita akan lepaskan jalur abu-abu. Teman bisa lihat. Yang satu lagi warna oval atau ungu, kita lepaskan di sini. Ini kita sudah lepas ya teman-teman, jalurnya sudah lepas. Ini kita udah nggak pakai lagi karena kapasitor meleduk. Bisa teman-teman lihat, perhatikan cairannya keluar. Nah, untuk kapasitor yang baru yang akan kita pasang di sini, kita bisa menggunakan kapasitor yang warna putih ya teman-teman. Ini saya pegangin agar nanti kita tidak kebingungan untuk menyambungnya, karena tadi di sini kapasitor satunya ini ke dinamo pengering warna putih ini ke dinamo pengering. Lihat, bisa dilihat dinamo pengering. Nah, satunya lagi warna abu-abu ini lari ke wash timer ya teman-teman. Di sini warna abu-abu. Jadi harus kita gabungkan. Di sini harus kita gabungkan, satu ke wash timer, satu ke dinamo, dan satu ke kapasitor. Nah, yang digabungkan tiga ini dia untuk menentukan arah pemutaran dinamo pengering ini ya teman-teman. Untuk mengetahui pemutaran teman-teman di sini bisa lihat di nailpad dinamo itu. Kita pasangkan saja. Kita isolasi dulu agar lebih aman. Seperti ini. Kemudian yang sisa satu kabel ini kita akan pasangkan ke jalur dinamo pengering ya teman-teman, yang tadi di situ kita pasang. Kita pasang saja, kita sambung seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jika teman-teman mau mengganti kapasitor mesin cuci 2 tabung, cara seperti itu. Di sini teman-teman bisa menghafalkan jalurnya. Yang 6 mikro warnanya white dan gray untuk pengering, dan 12 mikro warnanya red kabel dan yellow kabel. Cara penyambungannya atau cara pemasangannya teman-teman bisa perhatikan di jalur yang kita copot, langsung disambung bisa, atau enggak bisa juga diperhatikan di nailpad yang di sini teman-teman. Jika teman-teman bisa
mempelajari jalur dinempet tentang penyambungan kabel di sini. Begitu, mudah-mudahan tutorial cara memasang kapasitor dengan mudah dan baik ini bermanfaat buat teman-teman. Jika bermanfaat silahkan like, subscribe, kasih komentar, dan tonton video sampai habis ya teman-teman. Teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.